Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar ekonomi. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini saya hanya mereview pelajaran yang kemarin-kemarin tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Di sini ada kode gesernya, tinggal kamu ingatkan sendiri ya. Ada kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2. Terus pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Terus menurut Profesor Dennis Gueth, ada 3 nilai inti pembangunan yang membuat hidup lebih baik, yaitu 1. Rezeki kehidupan, harga diri, kebebasan dari perbudakan. Terusnya faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. 1. Tanah dan kekayaan alam, kualitas dan kuantitas penduduk dan tenaga kerja, kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat. Terusnya indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Ada 3, yaitu indikator moneter, 2 indikator non moneter, 3 indikator campuran. Terusnya masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. 1. Ketergantungan pada sektor pertanian primer, rendahnya tingkat produktivitas, ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan internasional. Selanjutnya pasar dan informasi yang tidak sempurna, tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat kehidupan, dan tingginya pertambahan penduduk. Itu masalah-masalahnya. Terusnya kebijakan dan strategi pembangunan. Visi pembangunan nasional di Indonesia itu tahun 2005 sampai 2025, yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Misi pembangunan nasional. 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan. 6. Mewujudkan Indonesia asli dan lestari. 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Strategi untuk melaksanakan visi dan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode 5 tahunan atau RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Arah kebijakan umum pembangunan nasional. 1. Melanjutkan pembangunan pencapaian Indonesia yang sejahtera. 2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi. 3. Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang. Terusnya kita lanjutkan dengan pengertian pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan produk domestik bruto suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Cara mengukur pertumbuhan penduduk. PT sama dengan PDRBT dikurang PDRBT min 1 dibagi PDRBT kali 100%. Di sini ada keterangannya, tinggal kamu ingatkan. Terusnya teori pertumbuhan penduduk. Ada teori ekonomi klasik, itu dengan Adam Smith dan David Ricardo. Yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah jumlah penduduk, persediaan barang-barang modal, luas tanah, kekayaan alam, penerapan teknologi. Teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Ada 2 jenis investasi yang timbul, yaitu investasi otonom dan investasi terpengaruh. 3. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori ekonomi Hartdomar, yaitu tentang barang modal, tentang
barang modal telah digunakan secara penuh beserta tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional. Perbandingan antara modal dan hasil produksi adalah tetap. Perekonomian hanya terdiri dari dua sektor. Terusnya teori pertumbuhan ekonomi Solow. Ada 3 faktor mempengaruhinya: pertumbuhan modal, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan teknologi. Terusnya teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Ini ada berapa tahap? Tahap perekonomian tradisional, transisi, lepas landas, perekonomian menuju kedewasaan, perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Sudah, sekian review pelajaran tentang pertumbuhan penduduk, tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Nanti tugasnya ada di GCR, kamu ulangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.